Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Praktikum Kimia. Akan tetapi kali ini kita tidak melakukan praktikum, tetapi mempelajari hasil praktek yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sudah dilakukan. Sebabkan karena keterbatasan alat dan juga resiko yang bisa ditimbulkan jika melakukan percobaan sendiri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk terus mempelajari ilmu kimia. Salawat serta salam tak lupa marilah kita bacaan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penemuan sinar katoda. Ada 4 tokoh yang terlibat dalam proses penemuan sinar katoda kali ini, yaitu yang pertama Sir William Crookes pada tahun 1875, kedua Eugene Goldstein pada tahun 1886, ketiga J.J. Thomson pada tahun 1897, keempat Robert Millikan pada tahun 1909. Proses penemuan elektron dimulai dari peristiwa berikut ini, yaitu fenomena percikan listrik di udara terbuka pada dua kutub listrik yang dipisah pada jarak tertentu dengan tegangan sekitar 10 kV sampai dengan 60 kV. Pada tahun 1875, Sir William Crookes mencoba melewatkan loncatan api listrik tersebut ke dalam tabung hampa udara, sehingga menghasilkan fenomena sinar hijau yang bergerak lurus dari kutub negatif ke kutub positif. Ini adalah alat yang digunakan oleh William Crookes untuk melewatkan percikan api listrik itu di dalam tabung hampa udara. Ternyata setelah dilewatkan di dalam tabung hampa udara, listrik tersebut tetap dapat bergerak lurus dari kutub negatif ke kutub positif walaupun tanpa ada media. Tertarik dengan percobaannya William Crookes, pada tahun 1886, Eugene Goldstein melakukan percobaan yang dilakukan oleh William Crookes dengan beberapa variasi percobaan. Variasi percobaan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein adalah memasang baling-baling di dalam tabung yang dibuat oleh William Crookes. Baling-baling tersebut terbuat dari mika yang sangat ringan. Selain itu, pengaruh medan magnet dan medan listrik juga digunakan oleh Eugene Goldstein. Berikut ini adalah desain peralatan yang digunakan oleh Goldstein untuk melakukan percobaannya. Ternyata sinar tersebut dapat memutar baling-baling yang ada dalam tabung William Crookes. Selain itu, sinar tersebut juga menyebabkan mika yang digunakan sebagai baling-baling di dalam tabung itu juga berpendar atau memancarkan warna-warna tertentu karena diterubuk oleh sinar yang berwarna hijau tersebut. Sinar pendaran inilah yang kelak disebut dengan nama sinar X dalam dunia kedokteran. Selain menggunakan variasi baling-baling, Goldstein juga menggunakan variasi pengaruh magnet terhadap arah lintasan sinar katoda tersebut. Dengan kutub positif, ternyata sinar tersebut bergerak mendekati kutub magnet positif, sementara dengan kutub negatif, ternyata sinar tersebut bergerak menjauhi magnet kutub negatif. Fenomena ini menunjukkan bahwa sinar tersebut bermuatan negatif. Dari percobaan yang ia lakukan, akhirnya Eugene Goldstein mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sinar tersebut oleh Goldstein diberi nama sinar katoda. Yang kedua, sinar tersebut tidak tergantung jenis materinya. Yang ketiga,
sinar tersebut melambat lurus dari kutub negatif ke kutub positif. Yang keempat, sinar tersebut dapat dibelokkan oleh medan magnet positif maupun negatif dan menunjukkan bahwa sinar tersebut bermuatan negatif. Sinar tersebut apabila menubruk suatu benda, maka sinar tersebut akan menghasilkan sinar lain yang disebut dengan sinar X. Yang keenam, karena dapat memutar baling-baling yang ada dalam tabung vakum tersebut, maka sinar tersebut mempunyai massa. Tertarik oleh percobaan yang dilakukan oleh William Eugene Goldstein, J.J. Thomson mencoba melakukan variasi percobaan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein dengan cara memperpanjang tabung di sebelah kutub negatif. Ternyata pada tabung sisi di kutub negatif yang diperpanjang tersebut muncul sinar baru yang sifatnya berbeda dengan sinar katoda. Oleh J.J. Thomson, sinar ini diberi nama sinar anoda yang bermuatan positif. Sinar ini bergerak menjauhi kutub positif, sehingga bisa dipastikan bahwa sinar ini bermuatan positif. Dari percobaan yang ia lakukan, akhirnya J.J. Thomson mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Ia memberi nama sinar katoda tersebut adalah elektron. Yang kedua, elektron merupakan komponen penyusun atom yang lebih kecil daripada atom. Yang ketiga, sinar lanjutan yang berlawanan arah dengan sinar katoda disebut dengan sinar anoda yang bermuatan positif. Sinar anoda ini oleh J.J. Thomson diberi nama proton. Dari percobaan yang ia lakukan, J.J. Thomson bergerak lebih jauh dengan menyusun sebuah teori tentang atom yang ada kaitannya dengan elektron dan proton. Ia mengajukan teori bahwa atom tersusun dari elektron dan proton, di mana elektron dan proton ukurannya lebih kecil daripada atom. Elektron dan proton tersebar merata dalam atom seperti halnya kismis di dalam roti kismis. Sehingga teori atom J.J. Thomson sering dikenal dengan model teori atom roti kismis. Berikut ini adalah model teori atom menurut J.J. Thomson. Pada tahun 1909, seorang fisikawan bernama Robert Millikan tertarik dengan sinar katoda dan sinar anoda yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Ia berusaha menghitung massa satu butir cahaya yang dihasilkan oleh sinar katoda dan juga berusaha menghitung berapa muatan satu butir cahaya yang dihasilkan. Percobaan Robert Millikan dikenal dengan nama percobaan tetes minyak. Percobaan tetes minyak Millikan berhasil menghitung massa satu butir elektron dan berhasil menghitung muatan satu butir elektron yang dihasilkan pada sinar katoda dan sinar anoda. Berikut ini adalah desain percobaan tetes minyak yang dilakukan oleh Millikan. Dari percobaan yang ia lakukan, Robert Millikan berhasil menentukan massa satu butir elektron, yaitu 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Dan muatan satu butir elektron adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Demikianlah proses penemuan sinar katoda dan sinar anoda beserta tokoh-tokohnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.